BTW, udah denger kabar belum? Hah? Kabar apaan? Lagi rame juga, masa nggak tahu? Oh, yang ojol dilindas mobil Brimob pas lagi demo. Bukan, lu. Oh, anggota DPR naik gaji. Itu mah udah biasa. Ya terus apaan? Itu loh, denger-denger katanya RT kita dicurangin ya? Dicurangin? Maksudnya? Kemarin itu pas lomba gapura terbaik, denger-denger katanya kita juara 1. Tapi mana? Nggak ada duitnya, nggak nyampe ke kita sepeser pun. Bang, bubur ya 1. Bu dokter, ketemu lagi. Beli bubur, Bu dokter. Nggak sopan lu, orang lagi ngomong ditinggal. Halo, selamat datang kembali di sesi kita. Kita langsung aja nih mau bahas satu cerita yang cukup menarik ya, yang Anda bagikan ke kita tentang gimana sih hubungan itu bisa tumbuh di tempat yang mungkin nggak kita duga. Rumah sakit dalam hal ini. Dan fokus kita hari ini kedua orang, Bang Topan dan Mika. Sumber ini nyorot satu insiden, Bang Topan secara nggak sengaja nyelamatin Mika dari kebakaran kecil di rumahnya. Penekanan di nggak sengaja sama kecil ini penting kayaknya ya. Ini bukan aksi heroik yang gimana gitu. Penting banget. Justru karena nggak sengaja dan kecil itu, dampaknya ke psikologi Bang Topan jadi menarik buat dianalisis berdasarkan tulisan itu ya. Buat orang yang mungkin lagi nyari makna atau tanda dalam hidupnya. Apalagi soal nyari pasangan. Kejadian kebetulan kayak gini bisa gampang banget diartikan jadi sesuatu yang lebih besar. Sumbernya bilang, insiden inilah yang bikin Bang Topan yakin ada campur tangan takdir di hubungannya sama Mika. Manusia kan emang gitu ya, suka nyari pola dan makna, bahkan di kejadian acak. Apalagi kalau itu sejalan sama harapan kita. Insiden kecil ini, yang buat orang lain mungkin ya kebetulan aja, buat Bang Topan jadi semacam konfirmasi dari atas gitu. Jadi kejadian yang sebenarnya sepele itu malah jadi semacam bensin gitu ya buah keyakinan Bang Topan. Bisa dibilang gitu. Peristiwa ini, meski skalanya kecil, mecah rutinitas dan ngasih dia cerita baru. Wah, saya ada di sana pas banget. Ini pasti bukan kebetulan. Narasi ini yang dia bangun sendiri ya, berdasarkan interpretasinya, ngasih dia dorongan emosi sama keberanian yang mungkin sebelumnya nggak ada. Ini contoh gimana peristiwa dari luar, sekecil apapun, bisa jadi katalisator kuat di dalam diri. Bisa ngubah cara pandang dan mendorong tindakan. Dan tindakan itu beneran kejadian ya, didorong sama keyakinan baru soal takdir ini. Bang Topan ngambil langkah besar berikutnya. Dia beraniin diri buat ngungkapin perasaannya ke Mika. Setelah sekian lama cuma rekan kerja, terus temen curhat di sepeda. Sekarang dia kayak ya gambling gitu lah ya. Iya. Lompatan keyakinan yang gede itu pastinya. Ngungkapin perasaan kan selalu ada resikonya ya. Resiko ditolak itu bisa sakit banget. Tapi keyakinan soal takdir tadi mungkin jadi semacam jaring pengaman emosional buat dia. Kalau diterima, wah konfirmasi takdir. Kalau ditolak, mungkin dia bisa mikir, oh takdirnya belum sampai. Tapi dalam kasus ini... Dalam kasus ini gayung bersambut ya. Sumber kita bilang jelas kalau Mika membalas perasaan Bang Topan. Kedekatan yang tumbuh pelan-pelan, yang diperkuat sama momen takdir versi Topan tadi, akhirnya jadi hubungan romantis yang diakui bareng. Ini titik balik penting banget di cerita mereka. Dari dua orang yang ngerasa sepi, sekarang jadi pasangan. Momen ini tuh puncak dari semua yang udah kita bahas tadi ya. Ketemu di tempat kerja, dekat karena rutinitas, dan sama-sama rapuh. Terus interpretasi personal soal insiden, dan akhirnya berani bertindak. Respons positif Mika itu nunjukin kalau kedekatan dan kenyamanan yang mereka rasain selama ini emang dua arah, bukan cuma Topan aja. Ini validasi penting buat keduanya. Mereka bukan lagi cuma dua orang yang kebetulan kerja bareng dan kesepian. Mereka sekarang dua orang yang sadar milih buat bareng, buat coba bangun sesuatu yang lebih dari temenan. Rasa sepi yang awalnya jadi latar cerita mereka, sekarang mulai diganti sama harapan dan kebersamaan. Oke, jadi mereka udah sampai di tahap dimana perasaannya saling nyambung nih. Semacam happy beginning lah ya. Tapi ya kita tahu lah, cerita kan nggak berhenti di situ aja. Sumber yang kita pegang ini juga ngasih petunjuk soal potensi tantangan ke depan. Hubungan yang baru mulai ini kayaknya bakal diuji nih. Itu dinamika yang wajar sih di tiap hubungan ya nggak? Fase awal yang seneng-seneng itu sering diikuti sama ujian realitas. Terima kasih banyak udah nyimak penelusuran kita soal kisah Topan dan Mika ini berdasarkan sumber yang Anda kasih. Sampai ketemu lagi ya di sesi berikutnya.